Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Grey Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 14. Cerita di volume ini berfokus kepada Yunyun dan ujiannya untuk menjadi kepala desa dari klan Iblis Merah. Dan tanpa basi-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai setelah perselisihan di antara Whis dan Duke selesai. Saat Duke berhasil dikalahkan, Whis pun menjadi sedikit syok karena gagal menikah. Jadi partai Kazuma berinisiatif untuk mengunjungi Whis setiap harinya. Saat itu, Aqua benar-benar bisa diandalkan ketika menghibur Whis, dan itulah keseharian baru yang dilakukan oleh partai Kazuma. Hari ini, partai Kazuma juga kembali menghibur Whis. Namun saat mereka pulang, ternyata sudah ada Yunyun yang berdiri di depan mansion Kazuma. Di sini, Yunyun pun langsung mendekati Megumin dan berkata bahwa jangan sampai Megumin menggagalkan ujiannya lagi untuk menjadi kepala suku dari klan Iblis Merah. Di sini Megumin pun tidak terima dengan perkataan dari Yunyun itu, lalu berkata bahwa kegagalan Yunyun dalam menjalani ujian untuk menjadi kepala suku itu adalah salah Yunyun sendiri dan bukan kesalahannya. Di sini Megumin juga menambahkan bahwa Yunyun juga salah karena berharap kepada dirinya. Karena memang berharap kepada Megumin itu sama seperti berharap kepada kultus Aksis yang tidak ada benarnya. Mendengarkan nama kultus Aksis terbawa dalam masalah ini, Aqua pun memutuskan untuk ikut campur dalam perdebatan Megumin dan Yunyun. Melihat situasi yang tidak terkendali itu, akhirnya Kazuma pun menyuruh mereka untuk membicarakan masalah ini di dalam mansion saja. Yap, seperti yang kita tahu dalam volume sebelumnya, Yunyun berniat untuk menjadi kepala suku dari klan Iblis Merah, guys. Tapi sebelum itu ia harus menghadapi ujian khusus terlebih dahulu, dan ujian ini bersifat kelompok. Tapi karena memang Yunyun tidak punya teman selain Megumin yang bisa diajak kerjasama gitu, jadi ia pun mengajak Megumin untuk melakukan ujian itu. Namun tampaknya Megumin mengacaukan ujian itu dengan sihir explosion miliknya, dan hal itulah yang membuat Yunyun menjadi marah kepada Megumin. Ketika masuk dalam mansion, Yunyun pun menceritakan semuanya tentang ujian untuk menjadi kepala suku klan Iblis Merah ini. Di sini, Yunyun pun bercerita bahwa ujian itu hanya bisa dilakukan 3 kali saja. Dan sekarang, Yunyun sudah gagal 2 kali dalam menjalankan ujian itu. Jadi, kesempatan Yunyun hanya tinggal 1 kali lagi saja untuk bisa menjadi kepala suku dari klan Iblis Merah. Sebenarnya, posisi kepala suku ini adalah posisi yang dihindari oleh para klan Iblis Merah. Karena memang ada tanggung jawab yang besar ketika menjadi kepala suku. Namun, Yunyun pun mengatakan bahwa ia tidak mempunyai karakteristik ataupun prestasi keren ketika memperkenalkan dirinya. Ya, kalian tahulah, klan Iblis Merah itu kan mempunyai ciri khas, yaitu dengan perkenalan diri mereka masing-masing gitu. Jadi di sini, Yunyun berharap dengan menjadi kepala suku klan Iblis Merah, ia bisa merasa bangga dengan pangkat itu ketika memperkenalkan dirinya di hadapan orang lain. Mendengar hal konyol itu membuat Kazuma berkata bahwa Yunyun harus menyerah menjadi kepala suku dari klan Iblis Merah. Tapi sebagai gantinya, Kazuma akan mengajari Yunyun bagaimana memperkenalkan dirinya dengan bagus. Namun di sini, Yunyun pun mengelak dan berkata bahwa di desa tidak ada orang yang memiliki keinginan tinggi untuk menjadi kepala suku. Jadi ia pun mengambil inisiatif ini. Setelah mendengarkan hal itu, Megumin pun berkata bahwa ia akan mengambil tanggung jawab itu untuk menjadi kepala suku. Tapi Yunyun pun mengatakan bahwa syarat minimal untuk menjadi kepala suku adalah menguasai sihir tingkat tinggi. Jadi pada saat itu pun, Megumin langsung mengurungkan niatnya, karena memang selain explosion, ia tidak menguasai sihir tingkat tinggi apapun. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang Yunyun hanya membutuhkan rekan untuk menjalani ujian itu kan. Jadi di sini Kazuma berinisiatif juga untuk membantu Yunyun. Namun pada saat itu, Yunyun juga menanyakan kembali karena memang desa klan Iblis Merah itu dipenuhi dengan monster tingkat tinggi. Dan ujiannya pun pastilah berkaitan dengan monster yang ada di sana.
Namun, jika Kazuma memaksa, maka Yunyun tidak akan keberatan. Lagi pula, Yunyun akan berada di baris belakang sebagai penyihir dan Kazuma lah yang harus pasang badan untuk melindungi Yunyun dari monster itu. Mendengar hal itu, Kazuma pun langsung keringat dingin dan berkata bahwa ia akan memikirkannya kembali. Setelah beberapa saat, bel pintu mansion Kazuma pun berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah gadis dari guild yang ingin memberitahu Kazuma bahwa ada seorang petualang dari ibu kota yang sedang mencarinya. Jadi Kazuma pun diundang untuk menemuinya di guild. Saat itu Kazuma pun langsung keringat dingin lagi, karena memang belakangan ini ia menjadi sering terkenal di koran sebagai seorang petualang yang sering membunuh pemimpin pasukan jenderal Raja Iblis. Jadi pastinya Kazuma akan menjadi incaran para petualang lain untuk mengambil kepopulerannya itu. Lalu dengan cepat, Kazuma pun berkata bahwa saat ini ia akan membantu Yunyun dalam menjalani sebuah ujian. Dan ia juga tidak tahu apakah ia akan berhasil selamat dari misi kali ini atau tidak. Jadi Kazuma menitipkan pesan kepada gadis guild itu untuk memberitahu petualang yang ada di sana untuk melupakan Kazuma. Saat itu, gadis guild itu pun berkata bahwa, "Baiklah, aku akan memberitahu kepada petualang cantik yang mengaku sebagai fans Kazuma itu untuk melupakannya saja." Dan saat itulah, Kazuma kehilangan fans satu-satunya. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat itu, Kazuma dan partinya pun sudah bersiap untuk pergi ke desa klan Iblis Merah. Di sini, Kazuma dan Darkness pun sedikit berbincang. Sedangkan Aqua sibuk menyiram tanaman monster gadis tentramnya itu. Yaps, di sini ternyata tanaman gadis tentram itu masih belum dibasmi. Lalu Kazuma dan Darkness pun kembali bersiap untuk membasmi tanaman itu sebelum ia benar-benar menimbulkan masalah bagi mereka. Dan hal ini dilakukan juga karena mereka tidak mau menambah hewan peliharaan lagi di mansion ini. Kaiser Cell dan Camusuke saja sudah cukup merepotkan kehidupan mereka. Apalagi ditambah gadis tentram itu. Saat itu Kazuma dan Darkness pun ingin mencabut tanaman gadis tentram itu. Tapi tentu saja aku menghalangi mereka. Namun karena kali ini Darkness ikut membantu, jadi pastilah aku kalah dalam pertarungan ini. Tapi tak disangka, saat itu gadis tentram itu pun tertawa ketika melihat Aqua, Kazuma dan Darkness yang sedang bertengkar. Sepertinya gadis tentram itu mengira bahwa Kazuma, Aqua dan Darkness ingin bermain dengan dirinya. Maka dari itu, gadis tentram itu pun tertawa. Dan tentu saja hal itu membuat Kazuma dan Darkness tidak tega untuk mencabut gadis itu. Jadi mereka pun mengurungkan niatnya. Tapi sebagai gantinya, Megumin pun menyarankan untuk menanam gadis tentram itu di hutan terdalam desa klan Iblis Merah agar tidak mencelakakan orang lain. Lalu mereka pun memutuskan untuk membawa gadis tentram itu dalam misi kali ini. Saat itu, Yunyun masih belum datang ke mansion Kazuma untuk menjemput mereka. Dan mereka pun sangat penasaran dengan hal itu. Di sini Kazuma mengira Yunyun adalah tipe gadis yang akan datang sebelum waktu yang ditentukan. Namun Megumin pun berkata bahwa ini masih 5 menit lebih awal sebelum waktu yang ditentukan itu. Jadi Yunyun tidak mungkin datang karena memang ia adalah gadis dengan tipe yang akan datang tepat waktu. Dan benar saja, ketika bel pagi kota Axel berbunyi, lingkaran sihir teleport pun muncul di mansion Kazuma. Dan Yunyun keluar dari sana untuk menjemput mereka. Di sini entah mengapa, pandangan Yunyun langsung tertuju kepada gadis tentram yang dibawa oleh Aqua itu. Mungkin saja ia sangat tertarik dengan gadis tentram itu, karena memang ia belum pernah melihatnya. Namun dengan cepat, Kazuma pun berkata bahwa gadis tentram itu adalah musuh alami dari seseorang yang kesepian seperti Yunyun. Jadi ia memperingatkan Yunyun agar berhati-hati dengannya jika tidak ingin mati. Mendengarkan hal itu, Yunyun pun langsung menggelengkan kepalanya dan merapal sihir teleportnya untuk membawa mereka ke desa klan Iblis Merah. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan video kali ini. Karena memang gue akan mendetailkan sedikit lagi tentang pembahasan volume 14 ini. Jadi video dalam volume 14 ini akan berdurasi pendek, tetapi ceritanya akan lebih mendetail.
dan partnya juga akan lebih banyak daripada biasanya. Dan oke deh, jika kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini dan sampai jumpa. Bye.